Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang kembali di Klinik Matika. Terima kasih sebelumnya karena sudah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu sehat dan tidak pernah bosan untuk terus dan terus belajar. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi OSN SD 2022 yaitu geometri. Adapun ruang lingkup materi ini sudah sesuai dengan silabus tahun 2022. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal OSN untuk ruang lingkup yang pertama, yaitu tentang sudut. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke soalnya. Baik, ini dia soal nomor 1. Jika garis AB sejajar CD dan garis AD sejajar BC, sudut ABC 120 derajat dan panjang CE sama dengan CB, berapakah besar sudut Y pada gambar ini? Nah, ini dia gambarnya. Jadi yang ditanyakan kakak semua adalah sudut yang di sini ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini mudah saja ya. Sebelumnya kami jelaskan bahwa cara mengerjakan tentang sudut ini kakak semua itu ada banyak cara ya. Untuk menemukan Y ini ada banyak cara. Jadi salah satunya cara yang akan kita jelaskan dalam video ini. Nah, di sini di gambar ini petunjuknya hanya di sini ya. Hanya di sini, yaitu 120 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut yang ini. Nah, untuk mengerjakan ini, kita gunakan konsep sudut yang pertama itu sudut lurus, yaitu 180 derajat karena kita bergerak dari sini. Nah, perhatikan sudut lurus itu yang ini, Kakak. Nah, adapun sudutnya itu yang ini, yang garis merah. Nah, jumlah sudut lurus itu di sini 180 derajat. Nah, karena di sini sudah 120, maka sisanya pasti 60 derajat ya. Atau bisa saja kakak oret-oret ya. Jadi 180 dikurangi 120, pasti ketemu ini 60 derajat. Baik, jadi kita sudah temukan ini. Nah, kalau kakak perhatikan, ini adalah sudut CBE atau BEC ya. Berdasarkan soal, pernyataan dalam soal ini, panjang CE, perhatikan, CE yang ini panjangnya sama dengan CB, sama dengan CB. Nah, ini juga ada tanda ini, garis ini menunjukkan bahwa panjangnya sama. Nah, karena panjangnya sama, secara otomatis sudut yang dibentuk juga sama. Ya, jadi ini berlaku seperti hukum segitiga sama kaki, Kakak. Jadi karena kaki-kakinya sama, maka sudutnya juga sama. Karena ini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Nah, selanjutnya kita hampir mendekati ya. Karena ini sudah ketemu, selanjutnya kita cari sudut C. Nah, konsep dari segitiga kita ingatkan lagi ya. Jadi konsep sudut dalam segitiga jumlahnya itu, jumlah sudut yang pertama, kedua, dan ketiga itu harus 180 derajat. Nah, karena ini 60, ini 60, maka sudut C juga pastinya 60 derajat. Nah, ternyata kalau kita memperhatikan sudutnya, ini lebih mirip ke segitiga sama sisi lagi. Ya, jadi bukan segitiga sama kaki lagi. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk itu sama besar dan ini adalah ciri-ciri salah satu dari segitiga sama sisi. Nah, karena sudut C sudah ketemu 60 derajat, maka untuk menemukan Y tinggal sedikit lagi ya. Nah, untuk menemukan Y di sini, dalam video ini kita menggunakan konsep sudut lurus juga, yang sudut seperti yang B ini Kakak, jadi sudut lurus yang C ini. Jadi tinggal Y tambah 60 tambah sudut yang ini, C yang ada di sini, C untuk yang di jajaran genjang ya. Nah, kira-kira berapa yang ini? Kita masuk ke konsep sudut dalam jajaran genjang. Jadi konsep sudut dalam jajaran genjang itu sudut A plus sudut B, sudut yang ini Kakak, sudut A ditambah sudut B ini sama dengan sudut C plus sudut D, sama dengan sudut C plus sudut D, yaitu 180 derajat ya. Jadi A tambah B ini 180, C ditambah D itu 180.
Jadi sudut dalam jajaran genjang itu kalau dijumlahkan yang 4 ini 360 derajat. Karena 180 tambah 180. Nah, jadi selanjutnya berdasarkan konsep sudut jajar genjang ini, sudut B ini kan berhubungan dengan sudut A. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Nah, karena ini 120, karena harus 180 jumlahnya, maka ini juga 60 derajat. Jadi, karena A sudah ketemu sekarang, perhatikan. Nah, kita bisa temukan sudut C. Nah, dalam sudut jajar genjang, sudut yang berhadapan, perhatikan ya, yang berhadapan itu besarnya sama. Nah, sudut C ini berhadapan dengan sudut A. Nah, karena A 60, maka C juga 60 derajat. Jadi seperti itu. Nah, karena kita sudah menemukan sudut C yang di bagian jajar genjangnya dan sudut C yang di bagian segitiga, maka Y juga kita akan temukan. Nah, kita bisa saja langsung seperti ini Kakak ya. Tanpa oret-oret, tapi kita karena ini yang terakhir, karena ini yang ditanyakan kita oret-oret saja. Nah, sekali lagi kita gunakan di sini konsep sudut lurus yang ini. Bahwa jumlah sudut lurus itu 180 derajat. Nah, untuk menemukan Y berarti 180 dikurangi yang ini. Ya, 180 dikurangi ini kita jumlahkan 60 tambah 60 yaitu 120. Nah, 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Ataupun kalau tanpa dihitung ya, pastinya Kakak juga bisa ya, karena ini 60, ini 60. Nah, supaya 180 berarti Y juga 60. Jadi bisa juga menggunakan konsep seperti itu tanpa dihitung seperti ini, ya. Baik, jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini 60 derajat. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal OSN untuk nomor 2 ya. Panjang AB sama dengan AC dan AD sama dengan AE. Jika sudut CDE besarnya 25 derajat, maka besar sudut X pada gambar di bawah adalah titik, titik, titik. Nah, baik, jadi ini dia gambarnya. Kita langsung ya, kita pindahkan gambar soalnya ini Kakak ke sini. Nah, kita analisa apa yang diketahui ya. Ini panjang AB sama dengan AC. Jadi AB yang ini sama dengan AC. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 3 segitiga ya, ada segitiga besar, segitiga ABC, ADE, CED, ABD juga. Ada 4 ya kalau tidak salah. Tapi kita tentunya fokus ke apa yang ditanyakan di sini yaitu besar sudut X. Nah, kembali jadi AB sama dengan AC, AB ini sama dengan AC. Berarti ini lebih ke ciri-ciri segitiga sama kaki ya, karena AB dan AC ini kan kakinya. Jadi seperti itu. Kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Karena AB sama dengan AC, maka sudut B pasti sama dengan sudut C. Seperti yang kita jelaskan di soal nomor 1 juga bahwa untuk sudut segitiga sama kaki, karena panjang sisinya sama, maka otomatis sudutnya juga sama. Jadi sudut B sama dengan sudut C. Nah, ini alfa ini kita ambil permisalan saja Kakak. Ya, bisa Kakak misalkan dengan yang lain. Jadi sudut B ini alfa, sudut C ini alfa. Jadi sudut C ini kita hubungkan dengan segitiga yang besar, A, B, dan C. Nah, selanjutnya untuk yang ini AB sama dengan AC, AD sama dengan AE. Ini segitiga yang ini. Segitiga ini juga segitiga sama kaki ya. Karena AD dan AE itu sama. Tandanya juga ada garis yang ini. Jadi AD panjangnya sama dengan AE. Nah, karena AD sama dengan AE, maka sudut D juga sama dengan sudut E. Nah, karena ini kita sudah misalkan alfa tadi, ini kita misalkan dengan beta. Ya, jadi sudut yang ini ya, sudut D ini Kakak. Ini beta, ini sudut E ini kita sebut dengan beta. Nah, selanjutnya, karena kita sudah menemukan ini, selanjutnya kita mulai bekerja di sini. Jadi tujuan kita adalah ke X ini ya. Nah, dari semua yang kita sudah misalkan, petunjuk yang paling dekat itu yang di sini, ya.
Jadi di sini kita akan mencari besar sudut E kira-kira berapa. Nah, pastinya kita menggunakan konsep segitiga, yaitu jumlah segitiga ini, jumlah sudut pertama, kedua, dan ketiga itu harus 180 derajat. Jadi sudut E ini bisa kita cari dengan cara 180 dikurangi yang ini, 25 tambah alfa. Karena alfa kita tidak tahu, ya biarkan saja 25 plus alfa. Jadi bisa seperti ini. Sudut E yang di sini ya sama dengan 180 dikurangi 25 plus alfa. Nah, sampai di sini untuk sudut E. Nah, selanjutnya kita mencari sudut beta. Kira-kira beta ini besarnya berapa? Nah, di sini kita menggunakan konsep sudut lurus yang jumlahnya 180. Nah, sudut beta dan sudut E yang ini wajib jumlahnya 180 ya, karena ini konsep sudut lurus. Nah, sedangkan sudut E sendiri itu yang ini. Berarti kita bisa buat seperti ini, Kakak. Sudut B itu 180 dikurangi sudut E ya, untuk menemukan berapa besar sudut betanya. Jadi 180 kita kurangi dengan ini. Nah, sudut E sendiri itu yang ini, yang kita sudah temukan sebelumnya. Jadi sudut B sama dengan ini, sudut E ini kita ganti dengan nilai yang ada di atas. 180 dikurangi 25 plus alfa yang ini. Nah, selanjutnya ini karena masih dalam kurung ya, ini nilai sudut E. Selanjutnya kita keluarkan kurungnya. Perhatikan penjelasan ini ya. Jadi min kali 180 itu min 180. Nah, min bertemu min ini jadinya plus. Min kali min itu plus. Nah, plusnya tetap yang ini 25 plus alfa. Nah, sampai di sini, jadi ini teknis saja ya. 180 dikurangi 180 kan habis, Kakak. Yang ini habis. Jadi sisanya 25 plus alfa. Jadi sudut beta sama dengan 25 plus alfa. Karena 180 di atasnya ini saling mengurangi. Jadi kita temukan di sini sudut beta itu 25 plus alfa. Nah, selanjutnya karena kita sudah menemukan yang ini, nah Kakak perhatikan ya, jadi 25 plus alfa ini kita biarkan. Jangan sampai Kakak misalnya memisalkan sendiri alfa itu misalnya 25, sehingga nanti Kakak jumlahkan 50, itu tidak bisa begitu. Tidak ada dasar kita menyimpulkan alfa ini, angkanya ini, itu tidak ada. Jadi biarkan saja, karena ini pemisalan dari awal yang kita lakukan ya. Jadi sudut beta sama dengan 25 plus alfa. Nah, sekarang kita di sini mencari sudut A yang ini. Ya, kira-kira berapa besarnya? Nah, tentunya kita gunakan konsep segitiga lagi. Sudut yang pertama beta yang di sini plus beta yang di sini plus sudut A yang ini harus jumlahnya 180. Atau kalau mau mencari sudut A, 180 dikurangi beta-beta ini. Beta tambah beta. Jadi beta tambah beta itu 2 beta ya, Kakak. Jadi sudut A, untuk mencari sudut A itu 180 dikurangi 2 beta. Ini berdasarkan konsep sudut dalam segitiga. Nah, di sini beta sendiri kita sudah temukan tadi, yang ini, 25 plus alfa. Jadi ini sama dengan 180 min 2. Ini betanya, yang nilai beta ini kita ganti dengan ini, 25 plus alfa. Nah, selanjutnya ini sama dengan 180 min, nah 2 ini kita kalikan, sama seperti yang ini ya, perkalian dalam. 2 kali 25 itu 50, min kali plus itu min. Jadi min 2A. Nah, yang bisa kita kurangkan itu yang ini saja, yang sejenis ya. Kalau ini kan mengandung alfa. 180 dikurangi 50 itu 130 min 2 alfa. Nah, sampai di sini kita tidak bisa melakukan hal lebih karena alfa sendiri kita tidak tahu. Jadi ini adalah besar dari sudut A yang ini. Sama dengan 130 min 2 alfa. Nah, sekarang baru kita bisa menemukan sudut X-nya dengan melihat segitiga besarnya yang tadi. A, B, C. Ya. Jadi pada segitiga A, B, C berlaku konsep segitiga juga, yaitu jumlah sudut yang ini, sudut A yang ini ya. A ini sekarang kita tidak melihat X saja, tapi A dari AB ke AC yang ini. Semuanya ya, X sama yang ini. Ditambah alfa itu harus 180. Kita ulangi. 1, 2,
3, sudut ketiganya ini harus jumlahnya 180 derajat. Jadi di sini bisa kita mulai dari X ya. X ini kita jumlahkan Kakak. Sudut yang A yang ini, A seluruhnya. Jadi ini X, yang di sini itu 130 min 2 alfa, sudut A yang ini ya. Jadi 130 min 2 alfa ditambah yang ini. Jadi sudut A yang ini, yang semuanya ini, tambah sudut B, B itu alfa, C itu alfa. Nah ini alfa tambah alfa berarti 2 alfa. Ini yang jumlahnya 180 derajat ya. Kita ulang ya, jadi X plus 130 min 2 alfa ini adalah seluruhnya ini sudut A. Dari X plus 130 min 2 alfa ini adalah sudut A, sedangkan 2 alfa ini penjumlahan sudut B dan sudut C. Ya. Alfa tambah alfa itu 2 alfa, itu sama dengan 180 derajat. Nah selanjutnya kita operasikan ini, yang sejenis itu alfa sama alfa. Ini min 2, ini plus 2, maka ini juga saling menghilangkan. Jadi 2 alfa hilang, 2 alfa juga hilang, habis ya. Jadi sisanya hanya ini, X derajat plus 130 derajat, itu sama dengan 180. Berarti X derajat sama dengan 180, 130 ini pindah ke sini. Jadi negatif 130. Ini hasilnya 50 derajat. Jadi bisa dipastikan bahwa besar sudut X yang di sini, di gambar ini, besarnya adalah 50 derajat. Jadi seperti itu Kakak semua. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan pesan di kolom komentar dan tentunya subscribe agar kakak semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.